Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswaku semuanya, rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Jailani dalam keadaan sehat, dan juga saya berharap semoga rekan-rekan mahasiswa juga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Tetap bersemangat ya, Pak Jailani juga tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan yang keempat dengan kita mengambil materi pokok bahasan tentang model sistem dalam organisasi. Sebelum kami memulai perkuliahan, seperti biasa kita membahas materi pokok bahasan. Kita sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi pokok bahasan tentang model sistem dalam organisasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengetahui apa yang dimaksud dengan model suatu sistem. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang model sistem dalam organisasi dan dampak bagi manajemen. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti arti nilai dalam suatu model. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis suatu model dan mengerti maksudnya. Itu rekan-rekanku terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi tentang model sistem dalam organisasi. Baik, untuk menyingkat waktu kita masuk pada materi pembicaraan yang namanya model sistem informasi manajemen. Itu dapat kita analogkan seperti kita bangun rumah. Bagaimana bentuk rumah direncanakan bentuknya oleh arsitek. Bentuknya ini, ruang tamunya ini, ruang tidur dan segala macam ditentukan oleh arsitek. Kemudian konstruksi bangunan dilakukan oleh ahli konstruksi dengan ahli bangunan dan segala macam perencanaan dan segala macam. Nah, kemudian setelah itu bagaimana itu rumah untuk siap dihuni? Ada yang namanya teknisi, apakah mungkin lampunya, apa mungkin landscape tamannya, atau mungkin tata letak perabot rumah tangga. Dari satu contoh ini, sistem informasi manajemen ternyata berkaitan dengan berbagai bidang. Seseorang yang bangun rumah, ahli-ahli bidangnya yang kompeten di bidangnya masing-masing bersatu padu dalam membantu atau membangun rumah huni seseorang itu sesuai dengan keinginan. Begitu juga sistem informasi manajemen. Ada banyak subsistem di sana yang saling berkaitan sesuai dengan keahliannya bidang masing-masing. Sama seperti kita membangun rumah. Bentuknya dibangun oleh arsitek, struktur bangunannya agar kuat oleh ahli bangunan. Kemudian bagaimana indahnya dan aslinya rumah siap dipakai, dihuni, ada ahli pertamanan, ada mebel, lampu dan segala macam.
Begitu juga manajemen dalam sistem informasi manajemen. Bagaimana mengelola sistem dalam satu organisasi memerlukan berbagai model atau berbagai variabel elemen yang saling berkaitan. Agar apa? Persoalan manajemen dapat diselesaikan dengan baik. Problem-problem organisasi dapat diurai dengan baik sehingga organisasi berjalan dengan baik pula. Itu sebagai pendahuluan bagaimana suatu sistem informasi manajemen terdiri dari berbagai subsistem. Ya, pembahasan kita membicarakan tentang model sistem dalam organisasi. Karena kita bicara tentang sistem informasi manajemen, bagaimana sistem informasi manajemen berjalan sama seperti kita mengelola atau kita menganalogkan membangun rumah tinggal tadi. Bagaimana arsiteknya yang akan membangun, bagaimana gambarnya, bagaimana konstruksi bangunannya, bagaimana pengatur tata letaknya, dan segala macam. Nah, sekarang kita bicara apa itu model. Ketika kita bicara sistem informasi manajemen, kita tidak bisa lepas yang namanya model. Model adalah penyederhanaan dari suatu yang bersifat umum dan luas. Model ini mewakili suatu objek yang aktivitas luasnya, yang mana disederhanakan akan mudah untuk pengaturannya. Seperti rumah tadi. Oh, konstruksinya bagian bangunan. Oh, model bentuk secara menyeluruh, arsiteknya. Oh, bagian pertamanan, ahli pertamanan. Nah, dalam model ada beberapa macam model, jenis-jenis model. Ya, model adalah penyederhanaan dari sesuatu yang bersifat umum dan luas. Sesuatu yang bersifat umum dan luas itu disederhanakan dengan berbagai model agar mudah untuk membuat solusinya kalau ada masalah, agar bisa membuat analisisnya ketika menjadi problem. Yang pertama model fisik, yaitu model yang terdiri dari fisik. Contoh, rumah tadi. Rumah ada yang ruang tamunya mesti di depan. Kemudian di belakangnya mesti ruang keluarga. Di situ sederhananya ada ruang tidur. Di belakang ada ruang dapur, ada ruang makan misalnya. Ini salah satu model fisik. Penyederhanaan dari sesuatu yang bersifat umum untuk keperluan apa? Keperluan rumah tangga rumah tadi. Contoh model fisik yang lainnya adalah ketika kita membangun suatu market pabrik tekstil. Agar efisien, model fisik mestinya bagaimana model kain mau dipotong, diletakkan paling depan, kemudian potongannya dijahit atau mungkin diobras, kemudian dikasih kancing atau resleting atau finishingnya, baru di finishing, di packaging, keluar jadi produk jadi. Tidak bisa dibolak-balik. Yang pertama packaging dulu. Bagaimana mau packaging? Produknya belum ada. Yang ruangan pertama finishing. Bagaimana mau finishing? Dipotong aja belum. Nah, model fisik ini akan memudahkan dalam rangka untuk urut-urutan proses produksi atau manufacture agar terjadi efisiensi dan penghematan dalam berbagai hal. Ya waktu, ya uang, ya tenaga, dan segala macam. Itu model yang bersifat fisik. Model yang kedua adalah model yang bersifat naratif. Ketika ada suatu cerita, karangan banyak, panjang lebar, kemudian disederhanakan. Karangan menceritakan misalnya kita mau mendirikan perusahaan pertanian, agroindustri,
Dari sekian diceritakan, termasuk cuaca, termasuk air, termasuk tenaga kerja dan segala macam. Nah, ini dibuat model yang naratif. Kita ingin mendirikan perusahaan agroindustri di daerah ini, sumber daya tersedia, baik tenaga kerja maupun air. Bukti klik klik klik, selesai. Artinya apa? Cerita yang halaman-halaman berpuluh-puluh atau beratus halaman tadi diceritakan dengan model naratif seperti sudah bisa kelihatan. Oh, pabrik didirikan ini layak. Yang ketiga ada model grafik, yaitu model yang ditulis dengan digambar dengan grafik-grafik tertentu. Kita buat tabel-tabel grafik begitu. Oh, kalau misalnya penjualan tinggi berarti grafiknya naik. Oh, kalau penjualan standar berarti grafiknya garis. Oh, penjualnya menurun berarti grafiknya curam. Nah, model grafik ini, grafik naik turun datar ini sudah bisa dibaca secara umum. Bahwa misalnya kondisi penjualan naik meningkat, oh grafiknya menaik. Kondisi penjualan standar, oh berarti datar. Kondisi penjualan menurun, oh berarti grafiknya curam. Model fisik, model naratif, model grafik ini semuanya mempunyai keunggulan, kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang keempat adalah model matematis, di mana suatu model dari sebuah narasi cerita begitu bisa dibuat model matematis. Misalnya X sama dengan 2Y. Kalau seandainya X adalah produksi, hasil produksi misalnya, oh hasil produksi merupakan persamaan dari 2 kali Y tenaga kerja misalnya, atau 2Y plus 1 Z misalnya. Tidak ada persamaan. Oh kalau kita mengestimasikan produksi 50 begitu, berarti 2 kali 25 atau 2 kali 20 berarti 40 plus 10. Itu model matematis. Nah, bentuk-bentuk model ini dalam sistem informasi manajemen akan memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan. Karena apa? Formatnya jelas. Sudah cetok. Sehingga manajemen dalam pengambilan keputusan menjadi lebih jelas. Salah satu bentuk dari model fisik, di mana model fisik adalah menggambarkan entitas dalam bentuk 3 dimensi. Model fisik yang digunakan dalam bisnis meliputi satu, nah ini contoh tadi Pak Jalan disampaikan, market pusat pembelanjaan. Pusat perbelanjaan itu mesti ditata sedemikian rupa. Oh, kalau parkirnya di sini, produk-produknya di sini itu yang urut. Tetapi kalau tidak urut ya, model fisik tidak urut misalnya, oh di counter ini tempat kosmetik ibu-ibu dan remaja putri. Sebelahnya misalnya ya berkaitan dengan kebutuhan ibu-ibu dan remaja putri, berurutan begitu. Artinya ketika orang masuk dalam satu supermarket untuk produk tertentu, di situ tersedia yang berkaitan. Jangan di situ ada counter untuk kosmetik, alat kecantikan, sebelahnya alat pertukangan gitu ya. Enggak nyambung. Tidak salah, tetapi tidak tepat. Kemudian bisa digunakan model fisik untuk bisnis. Yang kedua adalah prototipe bentuk barang yang baru. Ada produk baru misalnya TV. Kalau yang sudah berjalan TV layar datar misalnya, maaf ya. Ini ada produk baru TV layar datar yang ramah lingkungan dan green ekonomi hijau misalnya. Ya ditentukan. Tidak bisa kita hanya
koar-koar, kita hanya bilang, kita hanya ngomong bahwa kita punya produk baru TV layar datar dengan ramah lingkungan tanpa ada di contohnya atau prototipenya. Termasuk juga model fisik adalah prototip kendaraan. Kalau saudara lihat ya, rekan-rekan bisa lihat produk sepeda motor, produk mobil hampir sama setiap merek, disesuaikan sedikit-sedikit gitu kan. Ada Innova, kemudian ada yang sama lain, kemudian ada produk baru dari mobil baru, disesuaikan hanya sedikit-sedikit. Termasuk juga kendaraan sepeda roda dua. Ada yang sepeda untuk laki-laki itu, merek lain menyesuaikan, mengikuti sedikit-sedikit. Dan banyak lagi, termasuk juga kalau saudara melihat model fisik itu adalah untuk tipe-tipe penggunaan model untuk misalnya fashion, sepatu, pakaian, topi, dan lain sebagainya. Itu mesti prototipenya diwujudkan. Oh, bentuknya seperti ini. Dalam memasarkan pakai public figure, para artis misalnya. Itu bentuk model fisik. Model-model naratif adalah menggambarkan entitas dalam bentuk tulisan atau lisan. Seperti dikatakan Pak Jani di depan tadi, menarasikan kita ingin membangun perusahaan agroindustri. Membangun perusahaan agroindustri mestinya di lingkungan pertanian, di lingkungan yang banyak sumber daya airnya, di lingkungan yang hasil-hasil pertanian melimpah. Tidak mungkin ketika membuat narasi kita menggambarkan entitas dalam investasi agroindustri, tapi tempatnya di bebatuan misalnya, di Kars, atau mungkin di tempat-tempat yang sumber daya airnya rendah, pegunungan-pegunungan yang banyak batu-batuannya itu. Kalau di pegunungan Gunung Lawu banyak airnya, kalau gunung-gunung yang kering-kering gitu kan sulit. Kita menarasikan dengan model yang naratif ini mestinya menggambarkan situasi yang ada. Paham ya? Dilanjut? Ada pertanyaan dulu, silakan monggo. Kalau tidak dilanjut. Nah, kalau model grafis tadi Pak Jalani sudah sampaikan, yang menggambarkan itu dengan menggunakan grafis, simbol ataupun bentuk-bentuk tertentu yang mempunyai makna. Salah satu contoh layout mesin produksi. Kita contohkan sederhana saja lah. Kalau mesin produksi tadi ya, untuk konveksi tadi, mestinya prosesi jahit itu setelah pemotongan kain. Letaknya, layoutnya mestinya begitu. Kain dipotong, kemudian masuk ke penjahit, kemudian ke finishing, packaging, dan selanjutnya. Tidak mungkin misalnya penjahit diletakkan di paling depan, sementara kain potongannya masih berwujud kain lembaran. Salah satu bentuk grafis lagi adalah pembagian area pemasaran. Pak Jalani pernah lama jadi sales buku begitu nggih. Kita punya ketika rapat itu ada gambar peta begitu ya. Nah, Pak Jalani kota Semarang dan sekitarnya, di situ diberi warna oranye. Ada yang dari Jogja dan sekitarnya diberi warna hijau. Ada yang dari Bandung dan sekitarnya diberi warna
kuning, dan segala macam depannya. Nah, bentuk-bentuk grafis ini hanya untuk memudahkan dalam membaca situasi. Oh, kuning. Oh, oranye. Ini mana ini Pak Jalani? Pertanggung jawabannya Pak Jalani mana? Tinggal gampang aja. Bagaimana targetmu? Bagaimana distribusi kepada customer? Bagaimana cash flow yang ada? Tinggal mudah kan? Tuh, menilai untuk mengevaluasi dari bentuk-bentuk model grafis tadi. Kemudian yang selanjutnya kita mengenal yang namanya model matematis, di mana model menggunakan metode matematis, yaitu metode persamaan, hubungan sebab akibat, hubungan kaukus, maupun pertidaksamaan. Itu adalah bentuk-bentuk daripada model matematis. Semisal kita ingin memprediksi penjualan untuk tahun 2025. Kita melihat penjualan saat ini seperti apa. Kita melihat kondisi kompetitor seperti apa. Kita buatlah persamaan. Penjualan 2025 adalah penjualan saat ini ditambah estimasi penjualan yang akan datang dikurangi. Kompetitor kan mengurangi potensi kita. Kurangi kompetitor. Ini sebuah model matematis. Termasuk kita mengestimasikan produksi, situasi penduduk seperti apa, masyarakat seperti apa, kondisi ekonomi makro seperti apa, akan mempengaruhi estimasi produksi untuk penjualan produk kita tahun yang akan datang. Itu rekan-rekan mahasiswa terkait dengan model-model dalam sistem informasi manajemen, di mana model itu akan memudahkan kita, akan mempermudah kita dalam melihat, membaca situasi yang ada. Silakan bertanya kalau ada yang bertanya sebelum kami lanjutkan. Monggo, udah enggak? Kalau tidak lanjut nggih. Sekarang setelah kita melihat, mempelajari tentang model-model, apa sih kegunaan model itu? Kegunaan model yang pertama adalah model akan mempermudah pengertian dan pemahaman suatu entitas. Entitas itu kalau saya analogkan seperti problematika. Inti dari problematika. Nah, dengan model akan mempermudah pengertian dan pemahaman. Oh, kalau bentuknya grafiknya turun berarti alfa penjualan, apakah mungkin laba? Oh, posisinya turun. Ini berlaku untuk umum. Jangan kemudian grafiknya turun tapi dibaca naik. Kalau grafiknya turun mestinya secara umum, secara general berlaku umum, kondisinya adalah turun, menurun. Yang kedua, model akan mempermudah komunikasi dalam organisasi perusahaan. Ingat, yang kita bahas adalah model sistem dalam suatu organisasi. Dengan model-model yang ada tadi akan mempermudah komunikasi dalam organisasi atau perusahaan. Dibandingkan kita menerangkan dengan jelimet 50 halaman misalnya,
dibuatlah narasi. Situasinya seperti ini, kondisinya begini, prediksi ke depan sebegini, sehingga langkah kita harus begini. Itu selesai. Model akan mempermudah komunikasi dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, model akan mampu memperkirakan masa depan yang diharapkan. Satu contoh tadi Pak Jani sampaikan, model matematis untuk menghitung prediksi penjualan tahun yang akan datang. Atau model matematis yang akan menjadikan dasar kita memprediksi produksi kita untuk tahun yang akan datang berdasarkan situasi yang ada saat ini. Maksudnya begitu. Itu kegunaan model. Akan mempermudah pengertian, akan memudahkan komunikasi, akan memperkirakan prediksi untuk masa yang akan datang atau masa depan yang diharapkan. Itu rekan-rekan, monggo sebelum kami lanjutkan kalau ada yang ditanyakan. Ayo monggo. Agar mempermudah, ini saya berikan contoh tentang suatu model fisik di mana model sumber daya fisik melalui suatu proses transformasi akan menghasilkan sumber daya output. Sumber daya itu yang dibutuhkan apa? Bisa berupa barang, bisa berupa jasa, atau berupa yang lain. Misalnya sumber daya informasi. Oh, kalau proses hujan seperti ini belum berhujan ya, saya balik ya. Oh, kalau pada musim panas begini tidak ada hujan, kira-kira dalam proses transformasi ini ranah kering. Panasnya minta ampun. Otomatis kesimpulan yang diambil, output yang sumber daya output yang dihasilkan, oh kita kurang pas kalau bercocok tanam. Kalau sumber daya airnya dari alam. Tapi kalau di sekitar pegunungan, sumber dayanya dari pegunungan, dari sumber-sumber daya yang lain, tidak masalah. Sumber daya fisik yang kelihatan secara fisik. Contoh lagi, oh kita berjualan produk minuman. Sementara musimnya musim hujan. Dalam satu proses transformasi, kalau minuman yang kita jual di masyarakat prosesnya ya mestinya tetap laku tetapi tidak terlalu tinggi. Dengan demikian produksinya juga datar-datar saja. Minum tetap selama manusia masih hidup butuh minum. Tapi dengan situasi yang setiap hari hujan misalnya, kebutuhan untuk minum relatif terbatas. Kalau kita bicara tentang sumber daya fisik, ada 3 tipe sumber daya fisik. Yang pertama arus material. Yang kedua arus personal. Yang kedua arus uang atau modal. Kalau kita bicara arus material, namanya fisik, mesti material yang bergerak. Kalau arus personal, orang. Arus uang, modal. Material yang bersifat uang. Itu sumber daya fisik. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana proses transformasi dari sumber daya fisik, ada tipe-tipe sumber daya fisik, yaitu arus material, arus personal, maupun arus uang atau modal. Demikian rekan-rekan mahasiswa semuanya, pembahasan untuk pada kesempatan ini. Kami beri waktu lagi, kalau ada yang ditanyakan silakan monggo.
Ada enggak? Kalau tidak ada, sebagai penutup pada pertemuan pada kali ini kami sampaikan bahwa model suatu sistem itu penting untuk menjaga keberlangsungan suatu organisasi atau perusahaan. Permodelan dalam sistem akan mempermudah dalam menerjemahkan entitas kepada manajemen dalam mengambil keputusan. Kalau gambar matematisnya penjualan ini sulit, berat, ya jangan kemudian digambarkan dengan penjualan yang sangat menjanjikan. Karena nanti manajemen mengambil keputusan akan salah. Begitu juga ketika lokasi yang ingin kita bangun suatu tempat investasi, perusahaan agrobisnis, ternyata hanya kering, tanamannya tidak bagus, ya kan jangan dilaporkan pada manajemen yang sebaliknya. Berbagai model itu ada kekurangan dan kelebihannya jelas. Tetapi bagaimana bahwa model itu akan membantu manajemen dalam memberikan suatu rekomendasi dalam pengambilan suatu keputusan. Itu rekan-rekanku semuanya terkait dengan pembahasan untuk pada kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang ditanya dulu, kami beri waktu, silakan, monggo. Yuk, bertanya. Kalau tidak ada, seperti biasa, untuk setiap akhir pembahasan kami berikan evaluasi dan untuk bahan diskusi. Ini ada 3 soal evaluasi. Untuk bahan diskusi rekan-rekan mahasiswa semuanya berikut juga bertanya dengan teman-teman yang lain. Diskusi dengan teman yang lain. Apabila ada kendala, ada hambatan, bisa kontak langsung dengan Pak Jailani. Tidak harus dikumpulkan untuk bahan evaluasi saja. Baik rekan-rekanku, kalau tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sekian untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, atas komitmen dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Tidak lupa kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kesalahan, banyak kekurangan dan banyak kekhilafan. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.